Preview. Roald dan Leon adalah dua anak lelaki dari 4 bersaudara, anak dari seorang produsen kapal laut asal Norwegia. Suatu hari ayahnya itu memberikan mereka oleh-oleh impor dari negeri seberang, sebuah bola globe yang bisa menyala dengan bantuan cahaya lilin. Keduanya sangat excited mendapatkan hadiah itu, terlebih lagi ketika ayahnya bercerita tentang lokasi Kutub Utara, sebuah lokasi yang belum pernah terjamah pada saat itu. Roald jadi sangat terobsesi. Dia mandi dalam gundukan es hanya untuk mengukur suhu di dalam bathtub. Bacaannya pun gak jauh dari hal yang berbau Kutub Utara. Suatu hari di tahun 1905, seorang penjelajah asal Norwegia yang bernama Fridtjof Nansen menghebohkan negaranya atas keberhasilan melintasi kawasan Greenland dengan menggunakan peralatan ski. Rakyat kota Oslo menyambut kedatangan pahlawan mereka itu. Roald dan Leon yang saat itu sudah ditinggal ayahnya ada di antara kerumunan tersebut. Sejak saat itulah figur Nansen dan ekspedisinya menjadi tujuan hidup yang mereka tuju. Penjelajahan yang pertama mereka lakukan adalah sebuah coba-coba untuk menaklukkan pegunungan Hardangervidda di Norwegia. Di sini Leon menyelamatkan adiknya yang sempat tersekap di dalam sebuah goa yang kemudian diselimuti salju yang membeku. Menghadapi pengalaman maut itu, si Roald ini ternyata malah ketawa ketiwi. Dari sini bisa diketahui bahwa kegiatan menjelajah sudah bersenyawa dalam darah seorang Roald Amundsen. Setelah ikut dengan sebuah ekspedisi dari tim Belgia, Roald kemudian datang dengan ide gila, yaitu untuk menjelajah lautan Antartika melalui jalur Siberia yang dikenal sebagai Northwest Passage dengan hanya menggunakan perahu nelayan. Ekspedisi yang selama ini selalu gagal dilakukan oleh penjelajah Inggris. Ekspedisi tersebut dilakukan Roald tanpa Leon, yang kini lebih berposisi sebagai penyokong dana. Mereka mempresentasikan ekspedisinya tersebut ke Majelis Royal Geographic Society di London, lembaga yang memberangkatkan Percy Fawcett ke hutan Amazon. Mereka datang dengan ditemani oleh Nansen yang saat itu sudah menjadi duta besar Norwegia di London. Di sini Roald bercerita bahwa dia dan timnya menghabiskan waktu 2 tahun di sebuah pelabuhan yang terbengkalai yang bernama Goa Haven. Di situ mereka mendapatkan pelajaran penting dari kaum Netsilik Inuit atau orang Eskimo tentang cara untuk bertahan hidup dalam kondisi cuaca kutub yang mana berkaitan dengan mode transportasi yang mereka pakai, menggunakan kereta luncur yang ditarik oleh anjing kutub. Pengetahuan ini sangat vital bagi Roald dalam melakukan eksplorasinya selama berada di daerah kutub. Metode ini ditertawakan oleh hadirin para orang Inggris yang menganggapnya sebagai cara orang primitif. Soalnya saat itu, penjelajah dari Inggris sendiri juga sedang merencanakan penjelajahannya ke daerah kutub. Mereka lebih percaya dengan peralatan yang dianggap modern pada zamannya, yaitu kereta luncur yang bergerak dengan menggunakan motor. Penjelajah asal Inggris ini bernama Robert Falcon Scott. Mereka kemudian dipertemukan. Robert Scott ngorek-ngorek soal tujuan ekspedisi Norwegia selanjutnya. Robert Scott sepertinya ingin bersaing dengan Roald. Mendengar fakta itu, Roald jadi ngebut mempersiapkan ekspedisi berikutnya. Ekspedisi yang merupakan impiannya seumur hidup, yaitu untuk menjadi orang pertama yang nyampe di Kutub Utara. Mereka akan menggunakan perahu milik Nansen yang pernah dipergunakan oleh Nansen untuk mencapai kawasan Greenland. Namun peminjaman ini harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, Roald harus membawa serta seorang krunya Nansen, yaitu Hjalmar Johansen. Dan yang kedua, Nansen gak ingin perahunya dijadikan alat untuk balapan. Perahunya khusus dipergunakan untuk misi penelitian. Persiapan pun dilakukan dan kru pun mulai direkrut. Salah satunya adalah Wisting, krunya yang paling setia terhadapnya. Dalam suasana keseriusan untuk menghadapi ekspedisi, sebuah berita kemudian muncul. Seorang penjelajah Amerika yang bernama Frederick Cook sudah curi start dan duluan nyampe ke Kutub Utara. Roald pun lemes jadinya. Kini sudah sangat mungkin mereka nggak akan jadi pergi. Pihak menyokong dana sangat mungkin akan menarik sponsorship mereka. Malamnya Roald merenung. Ia melihat peta dan jadi terpikirkan, kenapa nggak sekalian aja pergi ke Kutub Selatan? Daerah Kutub Selatan saat itu sama-sama masih belum terjamah. Roald mengutarakannya kepada Leon. Leon menyetujui. Namun itu berarti mereka harus bohong sama seluruh kru dan juga Nansen serta juga Raja Norwegia. Mereka berencana akan mengabari Nansen apabila Roald sudah kadung jauh berlayar ke lautan lepas. Hjalmar Johansen pun, orang titipan Nansen itu, ikut merapat dan menemui Roald. Baru pada bulan September 1910, di lautan Madeira sekitar wilayah Portugis,
Kepada semua kru kapalnya, Roald memberitahukan lokasi tujuan dia yang sebenarnya. Pada momen tersebut, Robert Scott juga sedang bergerak menuju kutub selatan. Roald memotivasi rekannya untuk menjadi yang pertama yang mencapai sana. Semuanya dan termasuk Hjalmar Johansen yang tadinya sedikit ragu, akhirnya menyatakan setuju. Berpisahlah adik kakak Roald dan Leon di sana. Selanjutnya, Leon mengirimkan pesan kepada Raja dan Nansen tentang perubahan rute mereka. Kabar itu ternyata sampai juga ke Robert Scott. Kini dia mengetahui bahwa ada kompetitor yang menyertai keberangkatannya. Sampai di tebing kutub selatan, mereka pun menepikan Fram, perahu mereka, dan mulai meloading barang, termasuk itu kabin yang sengaja mereka bawa dari Norwegia. Usaha penjelajahan pertama dilakukan pada tanggal 8 September 1911. Roald dan tim berangkat menggunakan kereta luncur, kecuali Hjalmar dan dua temannya. Mereka menggunakan alat ski yang seperti digunakan oleh Nansen. Mereka melakukan ekspedisinya terlalu cepat karena ingin dulu-duluan dengan Robert Scott sehingga percobaan pertama ini tidak berjalan mulus. Badai salju yang besar di musim dingin masih eksis dan menyambut mereka dengan julid. Suhu mencapai minus 56 derajat Fahrenheit. Roald memberi instruksi agar tim segera balik ke kabin. Namun saat itu, Hjalmar dan seorang temannya udah keburu duluan berada di depan. Mereka tersesat dalam badai salju. Mereka berdua menyusul kemudian ketika yang lainnya udah nyampe kabin dan bahkan lagi makan bubur sumsum. Hjalmar marah besar karena Roald sudah meninggalkan mereka tersesat sendirian. Bahkan Presterud, seorang rekan yang tersesat itu, mungkin akan mati kalau nggak ia selamatkan. Nansen tidak akan pernah meninggalkan krunya tersesat sendirian. Roald mengcounter bahwa sebagai explorer sudah menjadi resiko ketika mereka menginjakan kaki di sebuah daerah yang belum terjamah. Moto yang mereka pegang adalah hidup atau mati, seperti juga moto yang dipegang oleh Nansen ketika dia melintasi kawasan Greenland. Hjalmar tidak bisa menjawab lebih jauh. Esoknya, Roald memecat Hjalmar dari ekspedisi dan mengirimnya untuk melakukan mapping di Kings Edward Land, sebuah lokasi padang es di daerah sebelum Kutub Selatan, di bawah komando Presterud. Percobaan kedua dilakukan sebulan kemudian, tanggal 20 Oktober 1911. Cuaca di kutub sudah lebih ramah. Dengan memerangi rasa sakit karena lecet-lecet dan frostbite, mereka bertarung melawan medan dan cuaca untuk mencapai ordinat yang tepat pada ujung planet bumi di kutub selatan. Makin jauh jarak tempuh, mereka makin menemukan hamparan landscape wilayah kutub yang sangat spektakuler. Hari ke-24, Wisting pipis sembarangan. Suhu panas dari air seninya kemudian membuat retak dan ambrol lapisan es di sekitarnya yang ternyata adalah sebuah celah tebing. Wisting hampir terjatuh ke jurang membawa serta sebuah kereta dan dogi-doginya, namun ia masih beruntung rekannya berhasil menariknya balik ke permukaan. Setelah bekerja keras menaklukkan tanjakan bukit es, suatu hari mereka akhirnya sampai di puncak tertinggi daerah tersebut. Sepanjang mata memandang, terhampar gunung-gunung es lain di sekitarnya. Karena perjalanan berikutnya menurun sehingga beban lebih ringan, mereka akhirnya membunuh salah satu dogi yang mereka bawa untuk konsumsi mereka dan juga untuk konsumsi dogi yang lain, karena jenis anjing kutub adalah jenis binatang kanibal. Perjalanan dilanjut, kini mereka mengarungi daerah yang datar, sehingga perjalanan pun dilalui tidak terlalu berat. Padang es membentang sepanjang perjalanan. Akhirnya pada hari ke-55 ekspedisi, seseorang memeriksa sextant dan membandingkannya dengan device yang lain. Didapatkan kecocokan, mereka telah sampai pada ordinat pusat dari lokasi kutub selatan. Anggota tim pun terutama Roald lega luar biasa. Bendera Norway pun mulai dipasang pada tiang. Mereka berlima barengan menimbriskan tiang bendera tersebut pada tanah kutub selatan dan kemudian melakukan salut di hadapannya. Penjelajah Norwegia telah melakukan pencapaian bersejarah sebagai orang pertama yang menginjakan kaki di poros bumi bagian selatan ini. Ketika mereka hendak pergi meninggalkan kutub selatan, Roald meninggalkan semua barangnya yang ada di dalam tenda, termasuk satu buah surat yang ia tujukan kepada pesaingnya, Robert Scott. Isinya kira-kira seperti ini, bahwa dia menitipkan sebuah surat yang ia tujukan kepada Raja Norwegia agar Robert Scott menyampaikan surat tersebut di saat ia pulang nanti. Juga dia meninggalkan barang-barang, termasuk itu kereta luncur untuk bebas dipakai sama Robert Scott. Entahlah permaksudan dari surat ini, apa maksudnya ngeledek atau memang apa adanya. Berita tentang pencapaian ini pun masuk headline surat kabar. Warga Norwegia sangat antusias mendengar berita tersebut. Namun kesuksesan ekspedisi ini juga meninggalkan noda yang kelam.
Hjalmar Johansen yang tersingkir itu sangat kecewa mendapatkan fakta bahwa namanya sama sekali gak disebut sebagai bagian dari tim. Ia kemudian depresi dan melakukan bunuh diri. Roald dan Leon kemudian menghadiri acara penyambutan dari lembaga Royal Geographic Society di London. Mereka orang Inggris ini memberi selamat, tapi juga melontarkan komentar-komentar yang pedas level 8. Sang presiden lembaga itu mengomentari bahwa ekspedisi Roald ke Kutub Selatan adalah sebuah bentuk pengkhianatan karena Robert Scott udah duluan berangkat ke sana meskipun mereka berbeda jalur. Dia juga menyebutkan bahwa pahlawan sesungguhnya dari ekspedisi Norwegia adalah dogi-dogi kutub penarik kereta luncur mereka. Dia tidak mau membahas semua planning jitu dan eksekusi yang sudah dilakukan oleh Roald, apalagi kalau harus membahas masalah kereta luncur bermotor. By the way, Robert Scott yang tiba pada bulan Januarinya di tahun 1912 meninggal karena tersesat dan akhirnya membeku dalam misi penjelajahan itu. Roald merasa tersinggung dengan penerimaan tersebut, tapi dia tetap berusaha kontrol diri untuk tetap menjalin hubungan baik. Namun, ada satu orang yang sangat mengerti situasi saat itu, seorang wanita Norwegia, istri dari seorang pengusaha Inggris yang bernama Christine Elizabeth, atau biasa dipanggil Kiss. Roald pun merasa connect dengan wanita sosialita ini. Kepada mereka, Roald menyebutkan bahwa kesalahan terbesar Robert Scott adalah kearoganan orang Inggris yang menganggap remeh kearifan lokal orang Eskimo. Manusia bisa berinovasi, tapi tetap tidak akan pernah bisa melawan kehendak alam. Begitu cenah bro. Tahun 1916, dalam sebuah acara yang juga dihadiri oleh Raja Norwegia untuk menghormati keberhasilan ekspedisi Kutub Selatan, Nansen yang merasa bahwa Roald masih memiliki hutang kepadanya, memberikan tantangan agar Roald melakukan ekspedisi ke Kutub Utara dalam rangka penelitian selama kurun waktu 5 tahun. Ditantang di hadapan raja serta hadirin, Roald tidak bisa menolak tantangan tersebut. Padahal waktu itu, ia lagi anget-angetnya selingkuhan sama Kiss. Ekspedisi tersebut mulai dilakukan pada tahun 1918 dengan sebuah kapal baru yang diberi nama Maud. Biaya pembuatan perahu ini lumayan menguras dompet Leon. Dirinya hampir-hampir bangkrut untuk membiayai pembuatan perahu yang khusus dibuat untuk kebutuhan menghadapi cuaca Antartika. Namun demikian si kapal ini tetap aja membeku dan baru setahun kemudian perahu ini bisa lolos dari perangkap pembekuan es. Pada momen itu, Roald sempat mengalami patah tulang karena terjatuh dari kapal. Dan yang paling mantap ketika ia diserang oleh seekor beruang kutub. Seorang rekannya keburu berhasil menembak si beruang itu sebelum dia melahap Roald hidup-hidup. Roald berhasil selamat, tapi daging di punggungnya tak pelak meninggalkan bekas yang mirip luka kayak abis dicakar Wolverine. Ekspedisi ini pada akhirnya memang harus memakan waktu yang panjang karena sulitnya perahu mereka untuk bisa lolos dari jebakan es. Tahun kedua, mereka terpaksa merapat di sebuah pulau kecil, Ion Island, wilayah tenggara daerah Siberia. Pada saat itu, Roald mengutus Knudsen untuk meluncur ke sebuah lokasi yang bernama Dixon Island untuk mengirimkan data penelitian, sekaligus mengantarkan Tessem ke seorang kru yang hendak pulang karena nggak tahan terjebak lama di dalam kapal. Keduanya kemudian tersesat dan tidak pernah diketemukan lagi. Dalam trekking pencarian mereka kemudian, memang diketemukan beberapa bekas jejak perapian dan tulang belulang dari tubuh yang sudah dikremasi. Satu mayat yang tinggal tulang belulang juga ditemukan cuma 3 km dari Dixon Island. Roald menua sangat cepat dalam kurun waktu tersebut. Pikiran yang kosong dalam jiwa yang sepi dan hampa membuat orang ini limbung. Dalam sebuah surat, Roald menyerahkan semua propertinya untuk dimiliki oleh Kiss, seorang istri miliarder. Katanya, agar Kiss selalu punya tempat untuk pulang. Roald jadi rada sedikit halu setelah lama terjebak di sana. Tahun ketiga, suatu waktu kapal mereka kedatangan seorang penduduk lokal yang meminta pertolongan karena anaknya sakit. Akhirnya, Roald jadi dekat dengan anak penduduk lokal itu. Kakonita nama anak ini. Agak lumayan bisa mengisi waktu sepi Roald di dalam kapal. Suatu hari ayah Kakonita membawa serta Camelia, seorang anak perempuan lain teman main Kakonita. Sang ayah ingin agar Roald membawa kedua anak perempuan ini ke Norwegia agar mendapatkan pendidikan. Lama terjebak dalam es, akhirnya Roald mulai memikirkan solusi perjalanannya. Ia kemudian pergi meninggalkan Maud yang ia tinggalkan kepada Wisting yang diserahi tugas sebagai kapten kapal. Roald sendiri keliling Amerika untuk memberikan kuliah umum, sekalian mencari dana tambahan untuk biaya ekspedisi. Roald pulang ke Norwegia
dengan membawa dua anak perempuan Siberia yang sudah ia adopsi, Kakonita dan Kamilia. Mereka berkunjung ke rumah Leon. Dari surat kabar, Leon mendapatkan informasi bahwa Roald telah memesan 3 buah pesawat udara yang akan ia pakai sebagai armada alternatif untuk menaklukkan kutub utara. Oleh karena itu, ia segera meminta agar Roald membatalkannya. Kondisi keuangan sudah tidak memungkinkan. Roald pastinya tidak menggubrisnya. Adik kakak ini pun akhirnya jadi bertengkar. Leon menganggap Roald terlalu obsesif sampai-sampai dia membawa hidup orang lain dalam risiko yang besar, meninggalkan Wisting di dalam kapal sampai akhirnya kapal maut itu dijabal juga oleh pihak kreditor karena Roald tidak kunjung bisa melunasi kapalnya yang ternyata adalah hasil ngutang. Hal itu juga telah menyeret roda keuangan keluarga Leon yang beresiko kebangkrutan. Roald mukul balik bahwa Leon sekarang udah nggak punya nyali. Dikala ekspedisi sukses, dia mendukung, tapi waktu ekspedisi agak rudet, dia mundur. Akhirnya Leon memutuskan untuk resign sebagai penyokong dana eksplorasi adiknya. Dia mundur dari dunia penjelajahan. Di tahun 1925, pesawat terbang itu pun akhirnya meluncur bersama Roald menuju kutub utara. Namun setelah dalam beberapa waktu penjelajahan, tidak ada kabar akan keberadaannya. Semua orang jadi merasa khawatir, termasuk itu Leon dan Bess Magids, pacar baru Roald yang ia comot di Alaska sewaktu dirinya keliling Amerika untuk memberikan kuliah umum. Kini dengan harap-harap cemas, Leon dan Bess sedang menunggu kabar dari Roald. Diketahui kemudian bahwa salah satu dari 2 pesawat yang dibawa Roald mengalami kerusakan dan mereka terdampar di sebuah padang es Alaska. Mereka selama 3 minggu itu sedang mencoba menyingkirkan es untuk membuat sebuah runway. Akhirnya karena stok makanan udah menipis, Roald memutuskan untuk melakukan gambling, mencoba menerbangkan kapalnya dengan membawa beban tambahan kru dari kapal satunya yang rusak dalam satu kapal untuk mencoba take off dan pergi dari sana. Usaha tersebut berhasil. 5 Juli 1925, pesawat tersebut mendarat di dermaga Oslo dan disambut oleh ribuan warga kota yang salut atas perjuangan yang heroik timnya Roald meskipun mereka belum berhasil mencapai tujuan di kutub utara. Mereka langsung diterima di istana kerajaan oleh Raja Hakon untuk diberikan penyambutan. Leon dan Bess mengunjungi mereka di sana. Saat itu, Roald tidak menerima jabat tangan dari kakaknya. Dia langsung membawa Bess ke rumah yang sebetulnya sudah ia berikan kepada Kis, mantan selingkuhannya sebelumnya. Untuk beberapa waktu mereka pun menghabiskan waktu bersama. Sudah lama mereka nggak ngerem berdua. Saat itu, Roald menuturkan bahwa ada seorang engineer asal Italia yang sedang merancang sebuah airship. Performanya didesain agar dia sanggup mengarungi cuaca kutub. Engineer itu menawarkan Roald untuk melakukan ekspedisi ke kutub utara dengan memakai pesawatnya. Meskipun ada sedikit syarat, pesanan dari sang pupuhu Italia, Mussolini, dia menginginkan ekspedisi itu diatasnamakan sebagai ekspedisi tim Italia. Bess yang lebih memiliki jiwa petualang ketimbang Kis yang seorang sosialita merestui jika Roald hendak kembali pergi meninggalkan dirinya untuk mengejar cita-cita masa hidup Roald yang masih belum tercapai untuk mencapai kutub utara. Maka dari itu, pada tanggal 11 Mei 1926, dengan airship made in Italia itu, Roald dan tim, termasuk itu Oscar Wisting yang kembali diajak serta, melayang di areal kutub utara dan akhirnya berhasil sampai pada ordinat pusat dari wilayah tersebut. Roald dan Wisting lega, akhirnya pengorbanan mereka selama ini tidak sia-sia. Sangat mengharukan. Ekspedisi itu juga sekaligus menjadi penjajakan bagi Umberto Nobile, pilot asal Italia yang berikutnya akan melakukan ekspedisi dengan membawa kapal tersebut. Kini prestasi Roald telah melebihi pencapaian idolanya sendiri, Fridtjof Nansen. Tujuan hidupnya telah tercapai, tidak ada tantangan penjelajahan lainnya yang menantang untuk ditaklukkan. Maka, kini Roald akan mengisi banyak waktu di rumah untuk membuat buku autobiografi dirinya. Di tahun 1928, buku tersebut akhirnya rampung dan dirilis di kantor sebuah surat kabar ternama di Oslo. Saat itulah muncul kabar bahwa kapal airship yang membawa Umberto Nobile telah menghilang dalam perjalanan pulang dari kutub utara di wilayah Laut Antartika. Penyelamatan harus dilakukan dengan menggunakan pesawat terbang, namun sampai saat ini belum pernah ada yang berhasil melintasi daerah tersebut. Roald mendengarnya sebagai sebuah tantangan, maka dari itu ia langsung mengajukan diri untuk menjadi anggota tim rescue bagi pencarian pilot Italia itu. Walhasil, pesawat Latam 47 yang dikendarai Roald kemudian menghilang dalam misi rescue tersebut. Leon shock mendapatkan kabar itu. Meskipun dia benci sama adiknya, tetap aja dia ini adiknya.
Dia menghancurkan bola globe hadiah ayahnya dulu karena dianggap telah menghancurkan kehidupan mereka sebagai keluarga. Leon dan Bess sangat berduka mendengar kabar menghilangnya Roald. Mereka berdua saling belasungkawa mencoba melepas kepergian orang yang mereka sayangi. Diperkirakan bahwa pesawat tersebut mengalami gangguan akibat cuaca ekstrim untuk kemudian jatuh di perairan. Karena beberapa waktu kemudian, di perairan Tromsø daerah Norwegia, ditemukan sayap bagian kiri dan tangki dari pesawat tersebut. Sementara itu, jasad Roald dan awak kapalnya tidak pernah diketemukan. Demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Perjalanan hidup seorang legend seringkali terdengar berakhir tragis. Entahlah, mungkin karena resiko juga yang memungkinkan mereka jadi seorang legend, harus mempertaruhkan nasib antara hidup dan mati. Oke, kita tim Sinatok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya ya. Ciao!